warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Tolong dilihat sekitar kalian ada sampah atau tidak ya? Ada Bu, berat tapi ini. Harus sedikit ya. Itu Bu, depannya ini ada Bu. Ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Seni budaya. Bukan Bu. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Olahraga. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Satu kesatuan. Berbeda-beda tetapi satu juga. Ya, hari ini kita belajar tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menganalisasi pengertian dan ruang lingkup kemajuan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, peserta didik juga mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Ada yang tahu apa itu iptek? Apa Bu? Iptek itu ilmu pengetahuan teknologi. Ekonomi. Coba Aul dijelaskan apa itu iptek? Iptek Bu. Banyak belajar. Bu, panjangan dari iptek itu apa sih Bu? Kita kelas berapa Bu? Kelas 12. Oke. Ilmu pengetahuan teknologi. Ya, benar sekali Rudi. Hadiahnya mana Bu? Nah, jadi iptek itu merupakan segala bentuk atau pengetahuan alat buatan manusia yang digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi iptek ini dibuat oleh manusia untuk mempermudahkan kita untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tolong dibacakan Wildan. Yang mana Bu? Dari atas. Yang nomor 1. Satu, aspek politik. Kemajuan iptek memudahkan masyarakat mendapatkan informasi politik. Nah, seperti berita tentang pemilu, kebijakan pemerintah, dan kegiatan wakil rakyat. Masyarakat juga bisa menyampaikan pendapat lewat media sosial. Dua-duanya Bu. Kedua, ada aspek ekonomi. Teknologi membantu kegiatan ekonomi. Nah, jadi lebih cepat dan efisien, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Nah ya, jadi pengaruh positif kemajuan iptek itu dalam aspek politik itu bisa mempermudah masyarakat mendapatkan informasi politik. Terus juga masyarakat kita jadi lebih melek terhadap politik. Terus bisa ikut serta dalam pemilihan umum juga. Terus yang kedua itu aspek ekonominya. Kita sebagai masyarakat jadi tertolong dalam pertumbuhan ekonomi di negara itu, kayak contohnya itu serba digital, kayak berbelanja online, terus bertransaksi online juga begitu. Pajak online ini. Ya. Nah, selanjutnya ada aspek sosial budaya. Iptek membuat kita berinteraksi dan bertukar budaya dengan lebih mudah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi kita bisa mengenalkan budaya kita kepada dari ke luar negeri gitu. Terus kita juga bisa bertukar sama dari daerah-daerah lain menggunakan media sosial. Seperti itu. Lalu yang keempat, tolong dibacakan Alisa. Boleh Bu?
Yang keempat yaitu pengaruh positif kemajuan iptek bagi masyarakat dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yaitu pengaruhnya dengan adanya teknologi ini, sistem hukum bisa dijalankan dengan lebih terbuka dan cepat. Di bidang pertahanan dan keamanan, iptek membantu menjaga negara lewat alat-alat canggih seperti kamera pengawas atau CCTV, sistem keamanan digital, dan teknologi militer. Ya. Jadi aspek hukum, pertahanan, dan keamanan itu juga sangat membantu negara kita untuk bisa mengamankan segala ini apa? Iya, keamanan negara. Terima kasih Rudi. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Nah, kalau ada sisi positifnya pasti ada negatifnya juga. Tolong Mutia dibacakan. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari aspek politik, pengaruh negatifnya kemajuan iptek bisa digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah masyarakat. Dari aspek ekonomi, walaupun teknologi membantu bisnis, tapi juga bisa membuat persaingan jadi tidak sehat. Toko-toko kecil bisa kalah saing dengan bisnis besar yang memakai teknologi lebih canggih. Terima kasih Mutia. Nah, jadi dari aspek politiknya ini pengaruh negatif bisa membuat masyarakat kita itu mengujar kebencian. Contohnya itu pada saat pemilihan umum. Nah, biasanya itu banyak sekali oknum-oknum yang menyebarkan berita hoax atau Buzzer. iya buzzer itu biasanya nah biasanya isu-isu politik seperti itu datang pada saat Enggak ada kutipan di kata terus depannya aspek nggak ada. ekonominya itu Gue ada aja di daftar pustaka. banyak masyarakat yang bukan di depan. para pekerja digantikan oleh mesin gitu, jadi banyak masyarakat yang menjadi Pas kemarin pengangguran ya. akibatnya. Ini aku anti. Kalau Selanjutnya aku Ali ada dia belum ngechat. aspek sosial budaya. Tolong dibacakan Rudi. Oke, yang pertama itu ada aspek sosial budaya. Pengaruh budaya asing dari internet bisa membuat sebagian orang, terutama anak muda, melupakan budayanya sendiri. Lalu dari ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan digital, contohnya cybercrime. Sedangkan dalam bidang pertahanan, teknologi yang canggih bisa disalahgunakan untuk serangan digital dan sistem keamanan negara. Ya, jadi aspek sosial budaya itu pengaruh negatifnya itu bisa membuat masyarakat kita itu lupa akan budayanya sendiri. Nah, kayak anak sekarang itu sangat iya betul sekali Rudi. Nah, anak sekarang itu lebih suka dan lebih tertarik kepada K-pop Maksudnya dibandingkan skala itu dah. mereka mempelajari budaya kita sendiri seperti kayak tari-tarian yang ada di kalau kuali Indonesia kan itu kan balik. sangat banyak. Nah, seharusnya kita bisa mempelajari itu untuk dilestarikan. Kalau gua fokus ke Nah, untuk aspek hukum, pertahanan, dan keamanan itu ada yang tahu nggak contohnya apa? Yang mana tuh? Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ya bisa kayak peretasan sistem-sistem yang ada di Indonesia yang pernah terjadi itu yang di Indonesia diserang oleh hacker dari Iran. Ya, betul sekali Rudi. Terima kasih Rudi. Sama-sama. Nah, pembahasan hari ini sudah selesai. Nanti Ibu akan memberikan materi untuk kalian berdiskusi ya. Oke, Bu. Wildan main HP Bu. Dari tadi emang Wildan itu. Sita aja Bu, Sita Bu, Sita Bu. Sudah, jangan main HP terus. Bu, saya dari tadi diem, Bu. Dari sebelum itu juga udah main HP Bu. Mereka cecetan Bu sama Tia. Bu Irwan ngirim Bu. Irwan ngirim Bu katanya cuma suruh baca tadi Bu. Kan banyak yang belajar kan Bu. Nanti Irwan baca kesimpulan. Ya, untuk tugasnya kalian boleh berpasangan nanti dengan teman kalian. Sama cowok boleh nggak Bu?
Boleh. Terus tugasnya itu diskusikan mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menentukan posisi terhadap dampak dari kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bu pelan-pelan Bu, kita nulisnya gimana? Bu boleh tolong diketik aja nggak Bu? Diskusikan Diskusikan deal tuh. Ya. mengenai usaha-usaha Terus yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menentukan posisi terhadap dampak dari Dari mana Bu? kemajuan Kemajuan iptek. posisi terhadap dampak Yang mana Bu? Ini apa positif apa negatif Bu? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dari kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bu itu kan nulis. Ini PR ya Bu? Ini kelompok ini kelompok Bu. Dia berjuang di sekolah. Saya sama siapa Bu? Belakang saya. Kanan kiri lebih sedikit. penerapan itu enggak jadi itu penerapan aplikasi Mana-mana perempuan gitu. sekolah gue lah data absen anak aja Waktunya 5 menit ya. Jadi presentasikan Bu. Nanti yang gue maju sendiri yang bakal megang saya. aplikasinya Karena kan gue yang beroperasi Ada hadiahnya dong. Hadiahnya dong. Awal sini kan sama aku. Judul itu bukan judul kayak kalimat pertanyaan itu dulu banget udah bikin judulnya terus katanya kamu kalau bisa yang aplikasi kamu punya temen di fakultas apa IT enggak bilang gitu ada sebenarnya itu kamu bisa manfaatnya kamu bisa bertukar pikiran kayak gitu kamu bisa merancang aplikasi kamu nggak perlu bikin proposal kayak gitu mungkin dia pembuatan aplikasi kali kalau gue kan cuma penerapan jadi maksudnya hasil dari penggunaan apa? Oh udah bayar tuh Sudah Bu. kalau itu 800 atau 1 juta yang lain sudah tak belum? udah Muti udah Bu kita berdua udah Ditunjuk ke Bu siapa yang presentasinya. Kalau yang sudah selesai siapa? Nadila Bu. Yoni udah Bu. kan kita pasangan kan Bu ih berdua Jadi silakan Nadila dan Mutia. Apa Bu? Tolong maju Bu. oh maju ya udah bentar Bu ya ayo udah maju aja dulu Itu aja sih. Tadi dulu Bu kita salin dulu lu jangan diangkat-angkat banget
Tadi bukan bisa aja bu. Aduh, kayak perpisahan. Bu Yoni main HP tuh Bu. Tuh. Yoni, nanti HP-nya saya ambil ya. Bu Edi berisik. Edi. Baik, di sini kami akan jawab pertanyaan dari Ibu Rini. Usaha-usaha yang dilakukan di Indonesia dalam menentukan posisi terhadap dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam menentukan posisinya. Yang pertama itu dalam bidang politik, yaitu mempertahankan ideologi Pancasila. Terus habis itu mencegahnya pengurangan KKN. Terus habis itu dalam bidang ekonominya mengadakan kerjasama dengan investor atau perusahaan asing. Terus dalam bidang sosial budayanya memanfaatkan akses informasi untuk belajar dan memperkaya wawasan. Terus pada bidang hukumnya memanfaatkan teknologi untuk menegakkan supremasi hukum. Terus dari dampak positifnya, Dampak positif kemajuan iptek yaitu peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Terus peningkatan efisiensi dan produktivitas industri, munculnya inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, mempermudah komunikasi dan akses informasi. Dampak negatifnya kecanduan teknologi, risiko penipuan, dan ketergantungan pada teknologi. Dan sepertinya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Ya, Bu. Siapa lagi yang sudah? Wildan. Lu ngadep sini jangan. Ale Bu. Wildan maju. Iya. Enggak, dia belum jurnal. Dia gituin jurnal deh. Berdua kan Bu? Belum. Dia lagi gitu jurnal. Dia harus banyakin jurnal dulu. Bu Edi berisik tuh Bu. Edi, nggak boleh kayak gitu, Edi. Iya. Dia segampang itu. Kalau gua ya disuruh nyari itu pertama dari Google. Iya. Jadi contoh dalam Ada nggak jadi kan dalam politik kemajuan kan? iptek Itu itu ada maksudnya contohnya ojek online Bu. Ojek online. Nah, kenapa ojek online itu bisa berkembang, tapi sisi negatifnya itu bisa merugikan kayak pangkalan-pangkalan ojek pinggiran Bu gitu. Tapi kalau untuk di kota statusnya memang bagus untuk mempermudah, mempercepat orang bekerja dengan menggunakan ojek online. Tapi negatifnya itu ya pangkalan ojeknya itu Bu. Jadi dia tuh biasanya suka ada penumpang itu, nah sekarang karena adanya online jadi udah Bu. Terima kasih, Ya, Wildan Ibu. dan Salsa. Aja ya Bu. Bang Edi, silakan maju. Sama Irwan. Edi. Sama Irwan. Ya, Bu. Satu lagi katanya itu. Satu lagi. Irwan, maju, Edi. Belum Bu. Bu malah makan, Bu. Bu malah makan Bu. Bu. Irwan. Bu, ngeliat, Bu. Kenapa kamu malah makan di kelas? Kan Kenapa, yang lain Bu? juga sama lapar. Lain kali nggak boleh seperti itu ya. Tuh Bu Edi Bu main HP Bu, dari tadi Bu pengen ambil Bu. Bocil lepes banget, bocil. Silakan maju ya. Main HP Bu tuh. Ya udah, coba Alisa. Apa lagi dia? Sini dulu. Sayang. Ada AI. Dan jawab pertanyaan Ibu. Sini lah. Bu Edi. Nggak kelihatan. Dia bukan 0,5. Kalau lu 0,5. Lu 0,5 ini. Iya. Yang pertanyaannya Udah coba aja lihat bagus. usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam
menentukan kemajuan terhadap dampak Udah box satu aja, Mut. dari kemajuan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. konsultasi Jadi dalam nanya penulisan politik dampak positifnya itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik melalui media sosial dan platform kamu bikin digital. aja dulu nanti kalau saya udah siap dikonsul kalau dia terus ditambahin Kayak waktu itu judul gue kan cuma dalam pembelajaran doang kan, diubah sama pas waktu tambahin lagi ini gue jelasin ya. Jadi gue udah judul gue udah selesai sama dia. Digital seperti adanya e-commerce sekarang kan apa-apa belajar serba online gitu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya digitalisasi UMKM. Nah, pengaruh literasi politik ya kan judulnya terus disuruh ganti bahasanya itu ganti yang menarik pengaruh civic literasi digital itu dalam bahasa Inggris kalau pada itu kan nggak boleh waktu itu kan Takut yang menggunakan dua bahasa meningkatnya konektivitas antar wilayah dan akses informasi, meningkatnya kesadaran sosial dan solidaritas melalui platform nggak boleh ada ini ya tuh penelitian kuantitatif biasa kalau pada tuh nggak boleh pakai judul kecil kalau di dia harus pakai judul kecil berbeda-beda jadi budayanya, judulnya tapi cuma sampai dengan sini adanya harus evaluasi terhadap jumlah siswa kelas 7 terus bawahnya judul kecil penelitian kuantitatif suku Sunda Dia tahu budayanya. jadi kayak jurnal langsung Lain, kalau gue enggak sama pas waktu diganti. Mungkin itu aja Bu yang bisa kami jadi rata-rata jelas Penerapan aplikasi Cerdik dalam pembelajaran. Terus kata dia pembelajarannya apa gitu, PPKN. Terus habis itu terus dalam apa, dalam pembelajaran PPKN itu kayak gimana dalam meningkatkan itu apa partisipasi gitu. Terus kata bagus kayak gitu, bagus. Nih bapak jelasin lagi, diketik sama dia. Nih udah judul kamu ini kan. ini juga dikasih bonus ya pokoknya ini kan literasi digital tuh macamnya apa aja kata dia ini civic literasi udah sama itu satunya lagi yang bawahnya kamu tinggal tampil aja kalimatnya sini penyebaran hoax, persaingan usaha yang tidak sehat sehingga budaya sendiri hingga kejahatan digital. Oleh karena itu kita sebagai pelajar dan warga negara harus bisa menggunakan internet dengan cara yang baik, cerdas dan bertanggung jawab agar membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Ya, terima kasih Irwan. Nah, jadi kesimpulannya itu iptek telah membawakan banyak manfaat untuk kita yang seluruh masyarakat Indonesia, bagi bangsa dan negara. Nah, terus juga ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Salah satu dari sisi positifnya itu mempermudah komunikasi. Sedangkan negatifnya itu kecanduan. Iya, betul sekali. Terima kasih Mutia. Nah, pelajaran hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Ada debat. Karena, Ada debat. akan ada acara ya Bu. iya, karena ada acara. Acara kemana Bu? Kepo aja sih. Terima kasih untuk semuanya. Jadi Bukan untuk pelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjelaskan? Senang Bu. Ilmu. Ya, dampak positif negatifnya. Terus tidak boleh asal-asal menerima berita-berita hoax. Ya, terima kasih semuanya. Jawabannya sangat benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.